Orang-orang kudus dalam Gereja Katolik adalah orang-orang yang selama hidupnya membaktikan seluruh kehidupannya untuk kemuliaan Allah. Selamat pagi dan semangat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini disampaikan tentang gereja sebagai persekutuan para kudus. Persekutuan para kudus. Apa arti persekutuan? Siapa yang dimaksud dengan para kudus? Jenazah Santo Yohanes Bosco wafat dalam usia 72 tahun. Santo Laurentius, Santa Maria Bernadette Soubirous, ketika usianya genap 35 tahun. Jenazah abadi Santa Bernadette Soubirous tetap utuh dan cantik sempurna. Doa adalah menempatkan diri di tangan Tuhan dan mendengarkan suaranya dalam lubuk hati kita. Ungkapan Bunda Teresa dari Kalkuta. Injil Yohanes bab 3 ayat 1-5. Percakapan dengan Nikodemus. Dan Injil Yohanes bab 6 ayat 35, 48, 51, 54-58. Yesus roti kehidupan. Siapakah Nikodemus? Seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." 1. Dalam percakapan Nikodemus dengan Yesus, apa yang menjadi syarat utama seseorang memperoleh hidup yang kekal? 2. Apa makna dari sabda Yesus, "Makan dagingku dan minum darahku"? 1. Orang kudus dalam Gereja Katolik adalah orang yang selama hidupnya membaktikan seluruh hidupnya untuk kemuliaan Allah. Ia berusaha hidup suci sesuai dengan kehendak Allah. 2. Orang kudus laki-laki disebut santo, sedangkan orang kudus perempuan disebut santa. 3. Ada banyak santo-santa dalam Gereja Katolik, misalnya Santo Carolus Borromeus, Santo Alphonsus Maria de Liguori, Santo Ignatius Loyola, Santa Bernadette,
Santa Teresia dari Kalkuta, dan lain-lain. 4. Gereja sebagai persekutuan para kudus, tampak dalam kegiatan doa bersama, pemilihan nama baptis, perayaan memperingati orang kudus, devosi kepada orang kudus, dan kelompok-kelompok yang ada dalam gereja atau susunan hierarki. 5. Susunan hierarki dalam gereja Katolik, yaitu paus, dewan uskup, para imam, dan kaum awam. 6. Doa-doa bersama, misalnya ibadat sabda, doa rosario, dan perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ritus pembuka, ibadat sabda, ibadat Ekaristi, dan ritus penutup. 7. Dalam kisah percakapan Nikodemus dengan Yesus, Yesus menegaskan bahwa untuk mendapatkan keselamatan, orang mesti dilahirkan kembali lewat pembaptisan. 8. Dalam perikop tentang Yesus roti kehidupan, ditegaskan bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal, orang mesti makan roti dari surga. Roti dari surga adalah tubuh dan darah Yesus. Refleksi. Apakah aku berdoa secara khusus kepada orang-orang kudus, baik secara pribadi maupun bersama? Apakah aku sering membaca kisah Santo Santa dan meneladan kehidupannya dalam hidup sehari-hari?